Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insaf pada hari ini Sabtu 17 September 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam sebuah perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya membacakan penggalan kisah dari keseluruhan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Yang saya bacakan tadi adalah perumpamaan tentang biji yang ditaburkan oleh seorang penabur. Ada yang dikatakan jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di semak berduri, dan juga ada banyak benih yang kemudian ditempatkan di tanah yang sudah disiapkan oleh penabur tersebut untuk menanam benih-benih tersebut. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita seringkali kita secara manusiawi, atau minimal saya, kadangkala saya merasa iri kepada orang lain yang mungkin hidupnya terasa lebih membahagiakan, keluarganya lebih harmonis, lalu juga hartanya mungkin lebih banyak daripada yang saya miliki dan sebagainya. Orang Jawa mengatakan urip iki wang sinawang. Wang sinawang itu artinya saling melihat. Dalam bahasa lain, mungkin pepatah yang lebih mudah kita pahami adalah rumput tetangga lebih hijau. Kadangkala kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Saya kok tidak seperti mereka, saya kok tidak seperti dia kok lebih baik daripada saya, dia hidupnya lebih enak daripada saya, dan sebagainya. Hari ini Yesus mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, untuk mencoba menerima dan mensyukuri tanah di mana kita diletakkan. Mungkin bisa jadi tanah yang kita tempati sekarang ini adalah tanah yang berbatu, tanah yang tandus, tanah yang penuh dengan semak duri, atau mungkin juga kita adalah tanaman biji yang jatuh di pinggir jalan. Atau mungkin bagian kita harus kita syukuri, kita jatuh di tempat-tempat di tanah yang memang baik. Tetapi apa yang ingin saya ajak untuk kita renungkan adalah, mari kita belajar bersyukur, menerima kenyataan sebagai bagian dari hidup kita, apapun itu, entah suka maupun duka, entah pengalaman menggembirakan, membahagiakan, maupun pengalaman-pengalaman yang membuat kita sedih, membuat kita kecewa, dan sebagainya. Pada kenyataannya, itulah bagian dari hidup kita. Maka saya ingin mengajak kita semua sebagai benih-benih, mari kita tumbuh dan berkembang dimanapun kita jatuh atau dimanapun kita ditanam. Sebab hanya dengan demikianlah kita kemudian akan bisa berarti, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sekalipun mungkin hidup kita sendiri sebenarnya sedang membutuhkan banyak bantuan dari orang lain. Tetapi ketika kita bisa memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada orang lain, sekalipun kita penuh dengan keterbatasan, disitulah hidup kita akan lebih menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat, supaya sekali lagi kita semua semakin mampu tumbuh, berkembang, dan berbuah dimanapun tanah kita ditanam masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan selalu memberkati kita. Berkah dalam